Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Harisma dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah menjaga amanah. Secara lugawi, kata amanah artinya dipercaya atau terpercaya. Adapun menurut istilah akidah dan syariat hukum, amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak manusia kepada manusia lain, baik hak yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Memaknai amanah ini ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 72, Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan beberapa perkataan sahabat dan tabi'in tentang makna amanah dengan menyatakan, makna amanah adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah agama dan batasan-batasan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran tentang pengertian amanah dan anjuran berperilaku amanah. Hal ini termasuk dalam surat An-Nisa ayat 52 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW tentang amanah. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Merujuk pada ayat dan hadis di atas tentang eksistensi kewajiban menjaga amanah sangat tinggi, sehingga terdapat konsekuensi yang berat jika amanah tersebut ditinggalkan. Salah satunya termasuk pada ciri-ciri orang munafik. Sesungguhnya agama Islam mewajibkan kepada kita kaum muslim untuk bersifat amanah, yakni jika berlaku jujur dan dapat dipercaya. Apabila kita diberi suatu amanah, maka amanah itu wajib kita pelihara, kita laksanakan, kita layani, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat maupun lainnya. As-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan permasalahan siapa yang layak diberi amanah. Berkata, dasar untuk memilih suatu pegawai atau pekerja adalah ia yang seorang yang kuat dan amanah. Karena dengan kekuatannya ia mampu melakukan pekerjaan dengan baik, dan dengan sifat amanahnya ia akan menempatkan pada tempatnya semua perkara dengan berkaitan dengan tugasnya. Dengan kekuatannya pula ia sanggup menunaikan kewajiban yang telah dibebani atasnya. Menjaga amanah sebenarnya menjaga diri kita sendiri dari kepercayaan orang lain. Sekali saja seseorang mengkhianati amanah, kesan tidak baik akan menancap kuat pada seseorang itu. Setiap ajaran Islam selalu saja akan bermanfaat bagi pelakunya. Pun demikian sebaliknya, lawan dari sifat kuat dan amanah adalah lemah dan khianat. Sehingga ini pun menjadi dasar atas diri seseorang untuk tidak dipilih dan dibebani kepercayaan atau pekerjaan, bahkan mengharuskan untuk menjauhkannya dari kepercayaan atau pekerjaan. Selanjutnya, hukum menjaga amanah dalam Islam. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah sejalan dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum tidak antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Sebagai contoh, dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Tak hirau apakah itu benar atau salah, keduanya harus dirahasiakan dalam arti tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Apalagi jika cerita itu menyangkut hal negatif,
Jika cerita itu benar, berarti itu merupakan suatu aib. Tentu ia akan merasa malu manakala orang lain mengetahuinya. Maka dari itu kita diperintahkan untuk tidak menyebarluaskan aib saudara kita. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun jika cerita ini tidak benar, berarti itu adalah kebohongan. Membicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta, dan ini bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena kalaupun benar adanya, ia disebut berkhianat sebab ia menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Apalagi kalau tidak benar adanya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, untuk menghindari terbuka pintu-pintu dosa dari kesalahan-kesalahan yang terbuat lidah, lebih baik memilih diam daripada harus terjebak pada dusta. Inilah cara menjaga rahasia tersebut. Dan orang tidak bisa menjaga rahasia, hakikatnya telah tertimbun tiga tanda kemunafikan dalam dirinya. Rasulullah bersabda, yang artinya, tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbohong, jika ia ingkar, dan jika dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Pandangan Islam tentang amanah. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui bahwa agama kita mengajarkan untuk menjaga amanah dan kita terima dari orang lain. Bahkan Islam mewajibkan untuk memelihara amanah, yaitu bersikap jujur dan bisa dipercaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang kamu pimpin, imam atau pejabat apa saja adalah pemimpin, dan ia akan diminta mempertanggungjawabkan tentang apa yang dipimpinnya. Dan orang laki-laki adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan ia akan ditanyai tentang apa yang dia pimpin. Orang perempuan juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya, dan ia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dan pembantu rumah tangga juga pemimpin atas mengawasi harta benda majikannya, dan ia juga akan ditanyai tentang apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Ahmad, muttafaq alaih, Abu Dawud dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa semua manusia adalah pemimpin, yang berarti mereka memiliki amanah yang harus dijaga. Jika seseorang terlihat tidak memiliki sesuatu yang dipimpin, setidaknya ia memimpin dirinya sendiri. Artinya Allah telah memberi amanah untuk menjaga dirinya dari semua hal yang dilarang oleh Allah. Amanah merupakan sifat yang mulia, merupakan sifat yang wajib untuk dimiliki semua muslim. Tidak hanya berkait dengan hubungan manusia, tetapi juga bersifat amanah terhadap semua yang diberikan Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.